Oke. Baik, ini kita sudah record sekarang. Jadi sekali lagi saya mau share screen mengenai apa itu kode. Ya, jadi tadi sudah kita bisa lihat di sini kode. Ya, jadi kode itu adalah himpunan dari kode-kode ini. Nah, sehingga kalau misalkan X, A itu mengirimkan pesan X, ya, kemudian dikodekan menjadi kode-kode biner seperti ini, lalu di share atau ditransmisikan melalui media ya, digital yang digunakan, kemudian dimungkinkan ada error di tengah jalan, ya, sehingga mungkin 1011 0110 yang dikirimkan, tapi yang diterima B adalah 10111 110 ya, karena di bit yang kelima terjadi error. Ya. Nah sekarang dengan menggunakan sistem pengkodean seperti ini, bagaimana caranya ya, supaya B tadi bisa mendeteksi error. Jadi artinya bahwa B akan menyadari bahwa pesan kode yang diterima ini bukan kode yang sebenarnya. Di sini B menyadari bahwa terjadi error di sini. Nah, oke, begitu B sudah menyadari bisa mendeteksi error di situ, maka langkah yang kedua, bagaimana B bisa mengkoreksi. Artinya kalau ini dinyatakan ini adalah kode yang salah, maka bagaimana B itu bisa menginterpretasi, ya. Jadi bisa menginterpretasi kira-kira kode yang benar yang bagaimana. Nah, sehingga untuk sebuah kode itu bisa ya, jadi sebuah kode, jadi sebuah himpunan dari kode-kode ini mampu untuk nantinya penerima tadi mendeteksi kesalahan, kemudian selanjutnya bisa mengkoreksi kesalahan, maka kode-kode yang dimunculkan di dalam kode-kode yang dimunculkan dalam kode ini harus memberikan suatu fasilitas, ya, suatu fasilitas yang nantinya akan orang bisa mendeteksi, oh ini bukan. Ya contohnya seperti tadi ya, dalam sandi Morse misalkan, yang di sebelah kanan ini sandi Morse. Ya, maka bagaimana supaya orang itu, ya penerima, itu tahu kalau itu kodenya salah yang mereka terima. Ya, jadi misalkan di sini ada himpunan dari kode-kode yang ada pada sandi Morse. Ya. Nah, bagaimana penerima pesan tadi bisa menyadari kalau kode yang dikirimkan salah. Bagaimana kira-kira? Bagaimana menyadari? Nah, tentunya kalau misalkan gini, jadi kalau seandainya yang diterima itu adalah titik, garis, titik, garis, titik, garis, titik, garis, titik, garis. Nah, seperti ini. Maka tentu saja si penerima ini akan menyadari bahwa kode yang diterima ini adalah kode yang salah. Mengapa? Karena yang dia kenal sandi Morse tidak ada kode yang semacam ini. Tidak ada yang code word semacam ini. Ya, jadi tidak ada code word yang semacam ini. Yang ada hanya ini, titik ini, kemudian garis titik garis, ya, garis titik dan seterusnya. Jadi artinya apa? Supaya orang bisa menyadari, mendeteksi bahwa itu terjadi error, ya, maka ya itu tadi, bahwa kode word yang mereka terima itu tidak ada di dalam daftar kode word yang ada di dalam kode ini. Ya, jadi ingat kalau yang di dalamnya ini sini adalah ini code word, ya, jadi kata-kata kode code word. Ya, ini jadi code word. Jadi artinya apa? Bahwa orang akan bisa menyadari bahwa itu bukan kode yang benar, ya kalau misalkan kode yang diterima, code word yang diterima tadi itu tidak berada dalam daftar ini. Itu sehingga apa? Nah tadi kan kalau misalkan satu bit aja yang salah, maka 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah sehingga nanti kita juga akan melihat bagaimana mengatur jarak
Nah, ya, nanti ada konsep jarak juga, distance di dalam sebuah kode. Ya, jaraknya harus berapa minimal, yang berbeda berapa. Sehingga kalau misalkan terjadi satu error, ya, maka ya tidak akan menjadi kode yang lain, gitu ya. Ya, bisa saja terjadi misalkan ini katakanlah kode yang valid ini, ya. Kode yang valid kode misalkan 1 itu menunjukkan ya, kemudian 0 menunjukkan tidak, ya, hanya seperti itu. Ya, sehingga kalau misalkan A itu mengirim pesan kepada B, lalu A itu menyatakan tidak, ya, jadi menyatakan pesan tidak, ya, tidak itu kan berarti dikodekan menjadi, ya, jadi tidak itu dikodekan menjadi 0, ya. Nah, 0 itu kalau misalkan di tengah jalan ini ada error, ya, ada error, maka kan yang sampai di tujuan menjadikan 1. Gitu. Ya, 1 kemudian diterima oleh B. Nah, dalam hal ini B tidak akan menyadari bahwa itu adalah kode yang salah. Kode yang telah terjadi error di tengah. Karena apa? Karena baik 0 maupun 1 itu sama-sama merupakan kode valid, kode yang valid di dalam kode ini. Ya, karena kode-nya hanya 2, 1 atau 0, ya. Sehingga yang dikirimkan 0. Lalu terjadi error, ya, munculnya di sini 1. Nah, B tidak akan menyadari. Ya, jadi B tidak akan menyadari kalau 1 itu adalah kode yang salah. Itu. Wong B bilang tidak, ternyata kemudian A bilang tidak, B-nya menerima sebagai iya. Begitu. Nah, ini sehingga kalau terjadi seperti ini, maka kode yang ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi kesalahan. 0 dikirim, terjadi error jadi 1, tetap yang diterima B adalah kode yang valid. 1 dikirim, terjadi error kemudian yang diterima adalah 0, tetap B tidak akan bisa mendeteksi kalau itu salah, ya, karena yang diterima sama-sama merupakan suatu codeword yang masih valid. Begitu ya, ini. Sehingga dengan demikian tidak cukup hanya misalkan codeword itu hanya 1, 0 ini, ya. Jadi perbedaannya hanya 1 di sini kan, bedanya hanya 1. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana itu codeword yang salah atau tidak. Ini berbeda kalau nanti kemudian ini akan diubah dengan C-nya tidak hanya isinya 1, 0, ya kan. Harus diulang, ada pengulangan yang namanya repetisi code, ya, yang setelah ini kita akan lihat. Ya, jadi misalkan seperti ini diulang misalkan 3 kali. Oke, kalau 1 diulang 3 kali, 0 diulang 3 kali. Nah, akhirnya kalau yang terjadi seperti ini, maka antara dua codeword ini punya jarak 3. Jarak itu beda bitnya berapa. Ini hanya 1 bit, ini 1 bit, ya. Berbeda, jaraknya hanya 1. Tapi kalau di sini ini satu codeword terdiri dari 3 bit, ini juga 3 bit, kemudian ketika jaraknya beda, maka berarti jarak antara kedua codeword ini adalah 3. Ya, sehingga kalau misalkan X-nya tadi, kalau ini yang digunakan di sini, kalau seandainya X ya dia mengirimkan 0, 0, 0 gitu, ya, 0, 0, 0. Kemudian terjadi error, ya, 1, ya, di tengah jalan 1 bit yang error, ya, sehingga kemudian yang muncul diterima B itu 110. Nah, ini. Itu, ya, misalkan bit yang terakhir error, ya, maka yang diterima B adalah 110. Nah, di sini B itu sudah bisa mendeteksi, oh ini terjadi error. Kenapa? Karena codeword yang valid hanya 111 dan 000. Sementara 110 ini bukan codeword yang valid. Ya, kalau dia bukan codeword yang valid berarti ini terjadi kesalahan. Ini. Lalu yang benar yang mana? Nah, ini. Yang benar yang mana dengan asumsi bahwa dengan menggunakan majority vote, ya, jadi teknik majority vote, maka yang dianggap yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak adalah 1. Oke, maka B, ya, setelah mendeteksi kalau itu terjadi kesalahan, maka B tadi akan menginterpretasikan ini sebagai 111. Sorry, tadi kan maaf. Ini tadi 000 ya. Nah, maaf. 000 sehingga kalau misalkan bit yang terakhir itu adalah salah maka jadi 001. Nah, ini 001 ya. Karena 001 ini tidak ada di dalam
dictionary ini tidak ada di dalam himpunan C, maka berarti dia akan bisa mengatakan ini salah. Ya. Yang benar yang mana? Yang benar adalah, nah ini kalau biasanya dengan menggunakan majority, yang terbesar yang mana, yang terbanyak yang mana. Ya. Sehingga 01 oleh B akan diinterpretasikan menjadi 000. Nah, seperti ini. Oke ya, itu. Ini, sehingga dalam hal ini kalau misalkan jaraknya 3, ya, jarak quadratnya itu minimal 3 seperti ini, maka dia akan bisa mendeteksi sampai 2 kesalahan. Ya, dia akan bisa mendeteksi sampai 2 kesalahan. Ya, jadi kalau misalkan ini pun nanti ada 2 kesalahan sehingga yang diterima B adalah 011, ya kan? Seperti itu B tetap bisa akan mendeteksi. Tetapi dia akan hanya bisa mengkoreksi hanya kalau ada 1 kesalahan saja. Kalau seperti 2 kesalahan kan jadinya apa? Jadi 011 kan ya, jadi 011. Nah, padahal kalau misalkan majority vote ini jadinya nanti akan diintegrasikan menjadi 111 karena yang paling banyak adalah 1. Ya, sudah berbeda lagi ya. Sehingga kalau misalkan yang error itu hanya 1, maka dia masih bisa dideteksi dan juga bisa dikoreksi. Tapi kalau misalkan errornya itu 2, masih bisa dideteksi, tetapi sudah tidak bisa dikoreksi karena pengkoreksiannya sudah akan berbeda nantinya, akan menjadi sesuatu yang salah juga. Oke ya, itu. Jadi kode itu sekali lagi adalah himpunan dari kode-kode. Ya, nah, kemudian untuk bisa sebuah kode itu memainkan perannya untuk bisa mendeteksi error dan mengkoreksi error, ya, jadi memainkan perannya untuk bisa jamin bahwa informasi yang dikirimkan itu adalah informasi yang akurat, keakuratan informasi, maka dia harus bisa mendeteksi atau dan juga mengkoreksi error. Ya. Nah, mendeteksi tadi seperti ini kalau ya, jaraknya 3, ya ini kalau misalkan error 2 masih bisa dideteksi. Ya. Tapi kalau untuk mengkoreksinya, error 2 sudah tidak bisa dikoreksi. Ya. Jadi yang bisa dikoreksi hanya error 1 saja. Begitu, ini mengenai kode. Ya, ini, jadi kode. Jadi ini sebagai landasan pemikiran bahwa ke depan ini yang namanya teori pengkodean ya. Jadi teori pengkodean itu bertanggung jawab pada keakuratan informasi sehingga nah ini Anda sekarang sudah mulai bisa membayangkan berarti supaya sebuah kode itu bisa memainkan perannya untuk bisa menjamin keakuratan informasi, maka ada 2 hal yang harus dikerjakan, yakni yang pertama harus bisa mendeteksi error dan yang kedua bisa mengkoreksi error. Nah, sehingga untuk mendeteksi dan mengkoreksi error, kode tadi harus diatur jaraknya, ya, berapa yang beda. Ya, jadi berapa bit yang beda di antara 2 kode tadi, sehingga dengan demikian ini bisa digunakan untuk mendeteksi. Kalau hanya bedanya hanya 1 bit saja, maka error 1 bit saja itu sudah tidak bisa dideteksi, apalagi dikoreksi. Gitu. Oke, kita ini tadi ilustrasi mengenai sebuah kode. Baik, kita lanjut pada kode dan parameternya. Sini. Ya, ini kita bisa membayangkan seperti ini ya. Jadi bagaimana kode tadi bisa mengontrol error ya. Jadi mendeteksi dan juga kemudian mengkoreksi error. Anda bisa membayangkan kalau sedang menggunakan infrared ya. Jadi kalau sekarang nampaknya sudah jarang ya. Jadi sudah jarang. Jadi sekarang sudah jadi Bluetooth ya. Bluetooth atau bisa juga dengan menggunakan kirim WA atau mungkin kabel data. Ini misalkan Anda mau transfer sebuah file MP3 dari laptop ke smartphone ya. Jadi Anda mengkomunikasikan laptop Anda dengan smartphone ya. Jadi mentransfer lagu-lagu. Nah, data yang ditransmisikan dalam model ini sebagai string ya atas beberapa bit 0 dan 1 ya. Jadi artinya karena
itu ditransfer dengan menggunakan media digital, maka harus dikodekan dalam kode-kode biner ya 0101 seterusnya ini. Maka akan sangat diharapkan kalau misalkan Anda mengirimkan dari laptopnya tadi kodenya 0, maka yang diterima smartphone Anda juga 0. Kalau dari laptop dikirimkan kode 1, maka smartphone-nya juga akan menerima kode 1. Ini ya, itu. Namun demikian ya, dalam penggunaan media tadi, maka kita tidak memungkiri adanya suatu noise, ya, suatu gangguan di tengahnya. Itu, apalagi nanti kalau misalkan dalam menggunakan misalkan dengan menggunakan nirkabel ya, tanpa kabel ya, wireless ya, bisa menggunakan Bluetooth, infrared atau menggunakan media WiFi ya seperti ini. Maka mudah saja dimungkinkan adanya ini kemungkinan ada error di tengah perjalanan sehingga 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, ini. Ya, jadi misalkan yang dikirimkan lagunya Rhoma Irama yang diterima ternyata lagunya Elvi Sukaisi. Nah, ini enggak menjadi sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya. Ini. Jadi kalau misalkan lagunya X ya yang diterima adalah lagu X juga gitu ya. Dan harapannya itu tidak banyak errornya gitu ya. Jadi di sini lagunya selama 3 menit itu bagus, mulus. Nah, di sini terputus-putus. Nah, itu juga diharapkan tidak terjadi ini. Ya, akhirnya stasiun tujuan itu harus bisa menginterpretasi ya. Jadi stasiun tujuan itu harus bisa menginterpretasi kira-kira kode yang mana yang salah, kemudian bagaimana benarnya. Itu. Ya, sehingga tadi seperti yang kita ilustrasikan, kalau itu hanya 1 bit saja, maka sudah kesalahannya fatal. Jadi artinya kalau misalkan yang dikirimkan 1 kemudian yang diterima itu adalah 0, ya sudah selesai. Ya. Saat nggak bisa dideteksi kalau itu salah. Gitu. Ini ya. Maka di dalam teknik atau metode error controlling seperti itu digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi dalam transmisinya. Nah, ini yang ada dalam teori pengkodean. Oke, ya sehingga dalam studi terhadap error control dapat kode itu dimodelkan dalam simbol-simbol diskrit yang seringkali kita menggunakan simbol biner ya 001 ini. Oke, sehingga penjumlahannya dikerjakan pada modulo 2 ya, pada set 2 ya. Bilangan bulat modulo 2. Ini, ya, sehingga ini tadi yang kita bilang, misalkan kalau kita kirimkan codeword-nya, misalkan 1111 dikirim, kemudian noise, ya, gangguan itu masuk merusak C, sehingga yang diterima adalah receive, ya, kode yang diterima, codeword yang diterima adalah R, ya, 01101, ya, maka vektor errornya itu adalah ini. Ya, jadi kalau misalkan C ditambah E itu menghasilkan R. Ya, ini tahapannya. Jadi M itu message ya, jadi pesan aslinya, kemudian dikodekan menjadi kode C ya seperti ini. Kemudian di perjalanan mungkin ada noise ya. Misalkan ada error di situ ya, sehingga C ditambah dengan E itu akan menghasilkan R ya. Tetapi walaupun yang diterima itu ada errornya, misalkan yang dikirim adalah 1111 seperti ini, kemudian yang diterima adalah 01101, berarti ada 2 error di sini. Nah, tetapi tetap diharapkan bahwa pesan yang diterima M aksen ini akan bisa diinterpretasikan sama dengan M. Ya, jadi walaupun di sini ada error, tapi yang ini. Jadi seperti yang kita contohkan kemarin, misalkan kalau kita 2 orang A dan B itu berkomunikasi soal waktu misalkan, nah kemudian A itu bicara pagi, kemudian yang oleh penerima diterima adalah pagu gitu ya. Tetapi karena yang mereka berbicara soal waktu, maka yang B tadi tetap akan bisa menerima bahwa sebenarnya dimaksudkan A itu bukan pagu tapi pagi. Nah, ini. Gitu ya. Jadi ini tahapannya ya. Jadi di tengah perjalanan, jadi dimungkinkan ada error tadi. Pada saat mentransmisikan, kalau itu kita kirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dalam
rangka kita menyimpan ya, pada saat penyimpanan terjadi error ya, seperti itu, maka ya ini bagaimana pesan tadi bisa tetap diretrieve, diinterpretasikan sama seperti pesan asli saat disimpan atau dikirimkan. Nah, ini contoh yang mungkin Anda sering ini pada buku-buku ya. Di buku-buku itu ada ISBN ya. Kalau Anda lihat di buku-buku itu ada kode ISBN. Nah, itu digunakan untuk menyatakan apakah itu valid atau tidak. Ya, maka ada kode-kode khusus di dalam ISBN tadi yang menyatakan bahwa itu adalah kode yang valid atau bukan. Ini, jadi kode ISBN digunakan di seluruh dunia oleh penerbit untuk mengidentifikasi setiap buku. Misalkan ada 9 digit, ya, jadi kodenya itu ada 9 digit. Ya, 9 digit yang pertama misalkan merepresentasikan informasi mengenai buku, baik tentang bahasanya, penerbitnya, judulnya. Ya. Nah, kemudian untuk mengatasi error pada penggunaan ISBN tadi, maka 9 digit tadi dikodekan sebagai code word 10 digit, ya, di mana digit yang ke-10 itu dikenakan sebagai check digit. Ya, jadi untuk meng-cross check apakah ISBN tadi adalah merupakan ISBN yang valid atau tidak. Ya. Dengan ketentuan seperti ini, ya, jadi kalau misalkan keseluruhan dari 10 digit string, jadi aslinya kode yang digunakan untuk merepresentasikan buku tadi itu adalah 9 digit. Nah, 9 digit, kemudian dicek ya. Jadi dicek dengan digit yang ke-10. Ini sebagai digit untuk mengeceknya. Jadi artinya kalau dari 10 digit tadi X1, X2 ya sampai dengan X10 memenuhi ini ya. Itu memenuhi sigma dari IXI, ya, di mana I-nya bergerak dari 1 dengan 10, itu akan ekuivalen dengan 0 pada modulo 11, maka ISBN tadi adalah ISBN yang valid. Kalau tidak, maka dia tidak akan validnya. Nah, untuk yang ke-10, mestinya hanya 1 digit ya, maka jika X10-nya itu adalah 10, ya, maka digunakan simbol X. Ya, jadi seringkali kalau misalkan Anda lihat di ISBN, maka ada yang belakangnya itu X, ya, itu berarti itu adalah sebenarnya 10. Ya, karena 10 kan 1, 0, itu ada dua digit, ya, itu nggak mungkin. Ya, padahal yang keseluruhannya hanya 10 digit. Oke, nah ini. Coba string berikut ini, apakah ini merupakan ISBN yang valid atau bukan? Ya. Jadi apakah string 01 31653326 itu adalah string yang valid atau bukan? Ya, itu harus kita menyatakan itu di dalam ketentuan yang tadi. Ya, jadi kalau apakah I dikalikan XI, sigma dari IXI itu akan ekuivalen dengan 0 pada modulo 11. Ya, 131653332. Ini. Nah, itu kemudian atau 01392, kemudian 41014. Ini. Coba apakah ISBN ini adalah ISBN yang valid atau tidak? Ini kita bisa cross check yang mudah, itu bisa kita mintakan komputer untuk menghitung. Nah, ini sudah kita buatkan di sini, kita share. Nah, ini 1 2 3 sampai dengan 10 ya. Kita besarkan. Nah, ini. Oke. Ini 1 2 3 sampai dengan 10. Jadi digit yang ke-10 itu nanti akan menjadi digit yang kontrol ya. Ini tadi kalau misalkan yang pertama itu adalah 0 kemudian 1 lalu 1 653 ya, kemudian 6 lalu 5 lalu 3 terus 3 terus 2 terus, nah ini sudah. Oke ya, ini. Nah, akhirnya 0 dikalikan 1 berapa? 1 dikalikan 2, 3 kali 3 ya, 1 kali 4, 6 kali 5, 5 kali 6,
3 kali 7, 3 kali 8, 2 kali 9, nah X kali 10. Nah, di sini yang terakhir adalah 6. Oke ya, ini. Kita enter. Ya, ternyata benar. Bahwa dia akan menghasilkan, ya 198 itu adalah ini. Ya, jadi menghasilkan 0 modulo 11, sehingga 0131653326 itu adalah merupakan sebuah ISBN yang valid. Oke. Nah, coba kita ganti ini yang dengan yang lain. Silakan yang nomor 2 ya. 1, kemudian 3, 9, 2, 4, kemudian 1, 0, 1, kemudian 4. Oke. Oh, ternyata di sini dia menghasilkan 0, tapi dia adalah 5 modulo 11 ya. Jadi sisanya 5. Jadi mestinya kalau yang pas 0 itu adalah 132 mestinya. Ya, ini. Ya, sehingga kita mesti melihat di situ ya. Jadi bahwa ini 97, jadi dari 9 ya. Jadi 1 sampai dengan 9 ini ya. Jadi ini sigmanya adalah 97 ya. Sehingga mestinya kalau di sini kita akan melihat mana review. Oke, di sini review. Kemudian start inking. Oke. Ya, jadi mestinya di situ kita akan stop dulu. Ya, kita akan bisa melihat di sini. Jadi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 10 ini kan mestinya itu. Jadi kalau dari 1 sampai dengan 9 tadi adalah 97 ya, 97. Oke. Sehingga kita mesti mencari, berarti kan 97 ditambah dengan 10. Nah, ini kita mencari, mestinya bukan 4 ya, berarti berapa ya, jadi 4-nya berapa? Ya, 10X itu mestinya sama, ekuivalen dengan, sama ya. Sama dengan, ya harus 0 modulo 11, berarti K kali 10. Ya, jadi harus dikalikan dengan 11. Atau dengan kata lain bahwa X-nya itu harus dengan 10X. Nah, ini sama dengan K dikurangi 97. Nah, sehingga K-nya berapa ini? Sehingga kita harus mencari di situ. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dengan menggunakan Excel semacam ini akan mudah kita coba. Kita bisa cek, misalkan kalau 4. Ya, kalau misalkan 1. Oh, ternyata masih belum, dan seterusnya. 2 belum. Ya. Kemudian 3 tadi nggak belum, 4 jelas salah ya. Kemudian 5. Nah, oh ternyata 5 tidak 6. Terus 1, 7 masih belum. 8 sebelum. Oh 9. Oh ya, ternyata harusnya ini 9 ya, tidak 4 tapi mestinya 9 untuk bisa ini apa? Nah, mesti codeword atau digit yang terakhir yang ke-10 mestinya 9 supaya dia menjadi sebuah codeword yang valid ya. Jadi aslinya hanya 0 sampai dengan 1 sampai digit yang ke-9 saja ini untuk melihat mengidentifikasi, tapi untuk bisa mengidentifikasi apakah ISBN-nya adalah ISBN yang valid, maka dibutuhkan ini dibuat digit yang ke-10 ya, seperti itu. Oke, itu dalam rangka kita bisa mengecek apakah sebuah ISBN itu sebuah ISBN valid ya. Dalam ISBN saja sudah kita ada ini yang nantinya akan kita kenal nanti, kita akan lihat ada parity check ya. Jadi nanti kalau ada bab matrik parity check itu adalah matrik yang digunakan untuk mengecek itu.
untuk ngecek apakah kodenya itu adalah kode yang valid atau tidak, kode yang benar atau tidak. Baik, berikutnya kita akan lihat. Nah, itu yang tadi kita sudah bikin sebagai ilustrasi. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai kode repetisi. Salah satu langkah yang digunakan supaya kode tadi bisa mendeteksi dan juga mengkoreksi error. Untuk bisa melaksanakan perannya, itu kode tadi kita ulang, yang kemudian dikenal sebagai kode repetisi. Tadi sudah, ya, ilustrasi ini kita sudah bahas ya. Kalau kita ingin mengirimkan 1 untuk iya, 0 untuk tidak, tapi yang kita kirimkan hanya itu, maka ya tadi, kalau 0 dikirim, kemudian error jadi 1, nah, akhirnya pihak yang di tujuan itu tidak menyadari kalau itu salah, ya. Ya, akhirnya mendeteksi aja tidak bisa, apalagi nanti mengkoreksi. Ya. Maka sebagai alternatif sederhana untuk pengiriman kode tadi, maka tidak hanya 1 atau 0 saja yang kita kirimkan, tetapi yang kita kirimkan itu kita repetisi, kita ulang. Jadi untuk menjawab ya atau 1, nah satunya tadi kita kodekan menjadi misalkan direpetisi 5 kali. Ya, 1, 1, 1, 1, 1. Ini ya. Kemudian untuk 0, jawaban tidak, ini 0, 0, 0. Ya, sehingga kalau misalkan terjadi error, maka akan kelihatan di situ. Ya, jadi akan terjadi error, akan kelihatan. Ya, di kita ke depan, tulis dulu. Ini belum saya share. Oke, kalau kita lihat di sini tadi, ya, jadi 1 itu kita kodekan menjadi, kita repetisi jadi 5 kali. Oke, jadi misalkan ya 1, ya ini pesan, ya, jadi pesannya ini seperti ini, ya, jadi 1, ya, jadi ya itu sama dengan 1, kemudian 3 itu adalah 0, ya. Kemudian di sini kode, ya, dikodekan. Nah, 1 ini nanti akan dikodekan 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian 0 dikodekan menjadi 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah. Kan kalau error tadi yang diserang itu adalah bit per bit, gitu ya. Ini sehingga kalau misalkan hanya 1 bit yang dikirimkan, ya error jadi 0, akhirnya tidak bisa dideteksi kesalahan. Tetapi kalau yang seperti ini, maka ini bisa dideteksi, ya, dideteksi. Tapi kalau kita lihat di sini kode yang ini, ya, repetisi 5 kali ini, dia akan bisa mendeteksi berapa error. Nah, dia bisa mendeteksi berapa error. Kemudian dia akan bisa mengkoreksi berapa error. Nah, mendeteksi ya asalkan ini kan kodenya ini, ya, asalkan tidak ada di dalam himpunan ini, maka dia dianggap sebagai kode yang tidak valid, gitu ya. Sehingga apa? Nah, kalau misalkan error 1 jadinya adalah 1110, ya, 1110 masih bisa dideteksi, ya. Kalau itu terjadi kesalahan karena 11110 tidak ada di dalam kode. Kemudian kalau error 2, oke, 11100, ya, kita buat seperti ini. Nah, biasanya kalau error itu bisa dimanapun, ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita sebagai ilustrasi saja. Jadi bisa di tengah, bisa di depan. Ya. Jadi errornya 2, maka akan terjadi seperti ini. Ini masih bisa dideteksi kalau itu salah. Error 3, maka akan seperti ini. Masih bisa dideteksi kesalahannya. Kemudian error 4, ya, jadinya seperti ini. Error 4 pun ini bisa dideteksi, ya, dideteksi. Karena 10000 ini tidak ada di dalam kode ini, ya. Jadi semua harus sama. Jadi sampai kalau misalkan ini n sama dengan 5, ya, sini n sama dengan 5, artinya panjang dari buat-buatnya itu adalah 5 bit, ya. Maka kesalahan sampai 4, ya, itu masih bisa dideteksi, ya, sehingga. Tapi kalau misalkan sudah kesalahan 5 bit salah semua, ini jadinya 0, 0, 0, 0, 0. Ya udah,
Kalau sudah ke 00 nggak bisa dideteksi apakah ini adalah kode yang benar atau kode yang salah. Karena apa? Di sini ada kode yang valid yang sama dengan ini. Itu ya, sehingga deteksinya hanya sampai kemudian kalau errornya itu 4 di sini, errornya ada 4 baru dia masih bisa mendeteksi ya, sehingga mendeteksi sampai n-1 error. Itu ya, jadi kalau misalkan kode semacam ini repetisi seperti ini atau pengulangan seperti ini, maka n-1 error itu masih bisa. Jadi 4 error masih bisa dideteksi. Tapi untuk bisa dikoreksi, bisa enggak? Oke, baik. Kalau kita menggunakan kode yang teknik majority vote, maka ya kita akan mengkoreksi itu kepada bit mana yang paling banyak. Maka kalau terjadi error yang pertama ini, maka koreksinya itu jadinya yang paling banyak 1. Nah, maka dia akan diinterpretasi menjadi 1, 1, 1, 1, 1. Karena yang paling banyak 1. Ini masih benar. Oke, koreksi yang benar ini. Oke, seperti itu. Kemudian koreksi yang kedua, misalkan salah 2 bit, ya. Maka ini pun yang paling banyak adalah bitnya 1, ya, sehingga dia akan dikoreksi ke dalam 1, 1, 1, 1, 1. Masih merupakan sebuah koreksi yang benar. Tetapi yang ketiga itu ada 3 bit yang salah, ya. Dia 3 bit yang salah sehingga yang paling banyak nolnya, sehingga ini koreksiannya kan nanti akan jadi ini 0, 0, 0, 0, 0. Dan ini menjadi koreksi yang salah, apalagi yang ini, ya. Jadi yang paling banyak adalah nolnya, sehingga dia akan cenderung untuk menginterpretasi sebagai 0, 0, 0, 0, 0. Ini merupakan interpretasi yang salah. Ini, ya, seperti ini. Oke, sehingga dengan demikian dia akan bisa mengkoreksi, yang bisa dikoreksi hanya kurang dari separuh errornya. Ya, jika n itu kurang dari kalau errornya itu kurang dari separuhnya n, nah ini maksudnya. Jadi kalau error kurang dari setengah n, nah itu maka error tadi akan bisa dikoreksi. Ya, karena yang lebih banyak masih didominasi oleh bit yang benar. Itu ya ini. Ya, jadi kalau masih errornya 1 atau 2, nah ini masih bisa dikoreksi dengan benar. Kalau errornya sudah 3, 4, apalagi 5, ya, 5 aja, kalau 5 ya tidak bisa dideteksi, apalagi dikoreksi. Ya. Ini. Baik, itu kalau kita ilustrasikan pesan yang kita kirimkan itu kemudian kita repetisi. Ya, jadi kita repetisi. Sehingga ini, ya, jadi bisa dia mendeteksi errornya, mendeteksi itu sampai n-1, ya. Kalau mengkoreksi misalnya seperti itu. Itu kalau repetisi. Nanti berbeda lagi kalau misalkan dengan code word dengan jarak-jarak tertentu, ya. Jadi kalau ini kan jaraknya full sama dengan n. Jadi kalau di sini kan jarak itu d, nah d-nya itu sama dengan panjang n. Ya, sama dengan 5 di sini. Oke, yaitu ilustrasinya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan ilustrasi kode, kemudian bagaimana kita mengodekan, kemudian bagaimana sebuah kode tadi bisa memainkan perannya di dalam teori pengkodean. Itu tanggung jawabnya teori pengkodean itu adalah menjamin akurasi informasi. Jadi artinya pesan yang dikirim itu dapat diinterpretasi benar oleh mereka yang menerima. Karena apa? Kenapa harus diinterpretasi? Karena dengan asumsi bahwa kalau kita transfer ke dalam suatu media dengan menggunakan media tertentu, apakah dengan kabel, tanpa kabel, atau misalkan dalam media digital, maka ya harus dimungkinkan ada error. Apalagi kalau misalkan transfer wireless ya dengan menggunakan media udara ya, dengan signal atau ya dimungkinkan misalkan ada gangguan cuaca dan sebagainya sehingga di tengah perjalanan ada error.
Tetapi bagaimana kode yang mengalami error tadi diterima oleh si penerimanya masih bisa mendeteksi dan juga mengkoreksi. Ya, sehingga deteksi atau koreksi tadi terkait dengan jarak antar code word di dalam kode tadi. Ya, kalau jaraknya hanya satu, maka ya sudah satu error pun tidak bisa dideteksi, apalagi dikoreksi. Tadi yang jaraknya 5, yang hanya 2 tadi, 00000 dan 1111 ya, repetisi tadi, repetisi 5 kali, itu dia bisa mendeteksi n-1 error. Ya, jadi kalau jaraknya 5 atau panjangnya 5, maka 4 error masih bisa dideteksi. Tapi yang bisa dikoreksi hanya kalau misalkan errornya kurang dari setengah dari n. Itu untuk yang repetisi. Ya, coba nanti kita mungkin pekan depan masih kita akan lihat kode-kode yang lebih bervariasi lagi yang tidak seperti itu, ya, hitung-hitungannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini tadi sudah repetisinya, sudah. Nah, ini sehingga kita bisa menjawab ini berapa banyak error yang dapat dikoreksi oleh sebuah kode repetisi yang panjangnya 10 bit. Berapa banyak yang bisa dideteksi? Dulu. Kalau panjangnya 10 bit atau pengulangannya 10 kali, nah ini ada berapa banyak error yang bisa dideteksi, berapa bit yang error yang bisa dideteksi. 9, oke. Kemudian yang bisa dikoreksi? 4. Oke. Jadi kalau sudah 5, ini 50-50 akhirnya ya. Jadi kalau karena panjangnya genap ya. Tadi kalau panjangnya ganjil, pokoknya kurang dari itu sudah kurang dari setengah sudah bisa. Tapi kalau yang ini pas setengah dengan error 5, akhirnya juga 50-50. Bisa kemungkinan benar, kemungkinan salah untuk menginterpretasinya. Oke, jadi yang jelas harus kurang dari separuh dari panjang keseluruhan bit itu yang error. Kalau itu masih bisa dikoreksi. Oke, berikutnya. Nah ini ada yang lain ya. Tadi itu adalah salah satu cara ya. Tadi Anda sudah mengenal pada ISBN, kode ISBN itu bagaimana cara orang untuk memastikan bahwa ISBN tadi benar ya. Maka ditambahkan satu karakter ya, satu digit di belakang sebagai cek digit ya, sebagai cek digit yang nantinya akan bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ISBN tadi ISBN yang valid atau tidak. Nah, kemudian yang kedua kita mengenal adanya repetition code ya, kode pengulangan ya, jadi kodenya tidak diulang supaya dia bisa memungkinkan ya, semakin panjang kodenya semakin banyak error yang bisa ditoleransi ya. Nah, pada bagian ini kita juga akan mengenal cara lain yang bisa digunakan untuk ngecek apakah kode tadi adalah kode yang benar atau tidak. Ini untuk kali ini hanya untuk mengkoreksi. Jadi dengan menggunakan matrik 2 dimensi parity check, ya 2 dimensi parity check. Ini 2 dimensi parity check. Nanti kita juga akan punya mengenal matrik parity check. Ya, jadi dia kalau matrik parity check itu bisa ngecek kebenaran dengan cara perkalian matrik. Ya. Tapi kalau di sini kita hanya melihat ruas-ruasnya, ya, baris dan kolomnya, untuk ngecek apakah sebuah kode tadi itu merupakan kode yang valid atau tidak. Misalkan seperti ini, kode yang panjangnya 20 bit, ya, misalkan 10011, nah ini 20 bit. Kemudian 20 bit kita atur ke dalam matrik 4x5. Ya. Ini kita teruskan, ya, jadi 1, 0, 0, 1, 1, kemudian di bawahnya langsung ya, jadi bit yang ke-6 ini, ya, 0, 1, 1, 0, 0, ya, kemudian bit yang ke berapa ini? 11, ya, bit yang ke-11 ini 1, 1, 0, 0, 1, kemudian bit yang ke-16, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini. Nah, ini adalah kode aslinya. Ini adalah code word ya, jadi maaf, code word aslinya. Ya, diatur dalam sebuah matriks. Nah,
Kemudian dengan menggunakan 2 dimensi parity check itu adalah ditambahkan 1 baris dan 1 kolom. Ini ya, yang tadinya adalah ini ya. Ini aslinya 4x5. Kemudian ditambahkan, dikodekan ke dalam matrik 5x6. Ya, jadi aslinya matrik 4x5, kemudian dikodekan menjadi matrik 5x6. Artinya apa? Ya, menjadi seperti ini. Nah, bagaimana menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-5 seperti ini? Ini tergantung dari masing-masing baris dan kolomnya. Jadi artinya kalau misalkan sini hasil perkaliannya itu adalah 1, ya, maka di sini 1. Atau banyaknya satunya itu ganjil, ya oke, banyaknya satunya ganjil, maka di sini 1. Kalau di sini banyak satunya genap, ya kalau ditambah, kalau dalam sebenarnya penjumlahan juga pada Z2 ini. Jadi 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1, ya dalam Z2 ya 1. Seperti ini. Kemudian baris yang kedua 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0, ya akhirnya 0. Ya. Akhirnya hasilnya 0 di sini. Ya jumlahan seperti itu. Tapi mudahnya kalau ini banyaknya satunya itu adalah ganjil, ya maka di sini 1. Banyak satunya genap jadi 0. Banyak satunya ganjil jadi 1. Banyaknya satunya ganjil jadi 1 lagi. Yang kemudian yang kolom, ya kolom yang pertama banyak satunya genap, maka di sini 0. Kemudian banyak satunya ganjil, maka di sini 1. Banyak satunya ganjil, di sini juga 1. Banyak satunya genap jadi 0. Banyak satunya ganjil jadi 1. Ini, ya. Jadi ini adalah kolom dan baris yang merupakan untuk sebagai parity check-nya. Ini, dan ini hanya bisa mendeteksi ya, 1 error, ya. Jadi dia akan bisa mendeteksi 1 error. Coba kita main, nah ini dihilangkan. Oke, ya, nah, oke, ini ya. Jadi sehingga kalau seandainya terjadi kesalahan, misalkan di sini ini jadi 0, oke ya, itu jadi 0, maka kan di sini jadinya 0 di sini, ya 0 di sini. Nah, dia akan terjadi error, ya bisa dideteksi. Kenapa? Oke, bentar, kita close dulu di sini. Nah, ini akan terjadi error. Mengapa? Nah, bisa kita deteksi. Karena kita bisa lihat di matrik paritinya, ini seperti ini. Nah, baris ke pertama, baris yang kedua, ini kan ini yang kolom ke-6 dan baris ke-5 ini kita tidak perlu lihat dulu. Ya, 4x5-nya dulu. Ya, 4x5-nya dulu. Nah, di sini pada baris yang kedua, ini banyaknya, namanya banyaknya 1 ini adalah ganjil, tapi di sini kok jadi 0. Nah, ya, yang di sininya kok 0. Itu berarti ada kekeliruan, ada yang salah, ada error. Tuh. Nah, lalu di mana letaknya? Di mana letaknya? Kesalahannya tadi. Nah, kita cross check di baris di kolomnya. Kolom mana yang terjadi kesalahan? Di sini 1 1, ada 2 1 berarti 0 di sini benar. Di sini 3, ini maka benar 1. Di sini tidak ada satupun yang 0, tetapi di sini 1. Oke, berarti terjadi suatu error, ya, terjadi suatu error yang bentar. Oke, nah, ini sehingga terjadi error di sini, ya pada baris yang kedua. Nah, pada baris yang kedua, kemudian pada kolom yang ketiga. Itu ya, sehingga nanti akan bisa dideteksi, kemudian bisa dikoreksi. Begitu, itu yang 2D parity check code ya. Jadi kode untuk parity check yang 2 dimensi. Bisa digunakan untuk mendeteksi ya. Kita close dulu.
bisa untuk mendeteksi dan mengkoreksi satu error. Jadi mendeteksi dan mengkoreksi satu error. Kalau lebih dari 2 error gimana? Nah ini, kalau lebih dari 2 error tergantung. Kalau errornya itu ada di baris atau kolom yang sama, maka sudah nggak bisa. Mengapa demikian? Coba kita cek. Ya, kita cek sini. Ya, jadi kalau misalkan errornya ada di sini, misalkan di sini jadinya di sini 0, di sini 1. Ya, misalkan seperti itu, maka di sini akan jadi 0, di sini 1. Ya. Jelas kita bisa melihat ada 2 error. Ya. Pada baris ini ada 2 error. Ya, jadi pada baris yang kedua, kemudian ya pada baris yang kedua, ini kemudian baris yang ketiga, ini ada error. Ya. Tapi karena ada 2 error, lalu kita cek. Ya. Di kolom yang keberapa terjadi error tadi? Nah, di kolom yang pertama masih benar. Ini satunya ada 2, 0 di sini. Di sini satunya ada 3. Oh, sama 1. Di sini satunya ada 1. Nah, ini. Nah, di sini 1. Di sini satunya ada 2, 0. Di sini satunya ada 3, 1. Di sini 1, udah. Nah, kita nggak bisa menentukan. Ya. Jadi, di kolom yang mana itu terjadi error, karena itu berada dalam satu kolom yang sama. Oke ya, ini. Berbeda kalau misalkan kasusnya kalau tidak seperti ini. Jadi misalkan kalau tidak, misalkan seperti ini, ya misalkan tidak seperti ini, tapi berbeda harus berbeda baris dan kolom, ya maka akan bisa seperti ini, satu di sini, kemudian ininya 1 di sini, ya, sehingga nanti akan bisa dicek, oh terjadi kesalahan yang di sini, ada salah, ya. Kan di sini nggak ada nolnya, tetapi kemudian di sini 1. Kalau di sini satunya ada 3, ternyata di sini 0. Ya, berarti ada kesalahan bisa di sini. Ya, sehingga kita bisa tarik garis, oh, ternyata kesalahannya ada di sini dan juga ada di sini. Oke, itu kalau misalkan kesalahan tadi itu tidak sebaris, tidak sekolom. Tapi kalau ada salah satunya sekolom misalkan atau sebaris saja, maka akan sulit. Ya, tetapi yang pasti bahwa dengan 2D parity check ini akan dapat mendeteksi dan mengkoreksi satu error. Itu ya. Oke, berikutnya masih di sini. Ini kita close saja. Nah, ini oke, parameter penting. Ya, tadi kita sudah mengenal ada 3 contoh bagaimana upaya untuk orang membuat suatu kode yang dapat mendeteksi dan juga sekaligus mengkoreksi error. Nah, sekarang kita lihat parameter penting pada kode. Jadi pembuatan kode ini. Ini adalah NMDQ. Ya, jadi parameter itu adalah NMDQ. Jadi membuat itu di mana N adalah panjang code word, ya, panjang code word. Kemudian M itu adalah banyaknya code word dalam satu. Kemudian D itu adalah jarak antar code word. Ya, jadi contoh tadi kalau misalkan kita lihat yang ini, jangan biru aja. Ini seperti ini. Nah, tadi kan kita punya nih 1, 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 0. Ya, itu maka berarti N-nya itu adalah 5. Ya, jadi kodenya itu panjang code word-nya itu adalah 5. Kemudian banyaknya code word hanya 2. Ya, jadi M-nya hanya 2, yakni 1, 1, 1, 1 dan 0, 0, 0, 0. Kemudian jarak antar
dua quad word, ya, jarak minimal antara dua quad word karena hanya ada dua, maka kita lihat jaraknya itu D-nya itu ya 5. Ya, jadi mereka berbedanya itu berbedanya itu 5. Ya, jadi ini semuanya berbeda. Jadi jaraknya 5, kemudian Q-nya, nah Q-nya 2. Ya, karena yang dipakai adalah 1 dan 0. Ya. Maka apa namanya Q-nya itu 2, 01 itu. Ya, dua simbol saja yang dipakai. Jadi kalau misalkan pada set 3 misalkan 012 berarti nanti Q-nya 3. Oke ya, itu jadi N itu menunjukkan panjang dari quad word, kemudian 2 itu menunjukkan banyaknya quad word dalam satu kode ini, dalam satu himpunan ini. Kemudian D-nya itu adalah jarak, ya, jarak minimal. Kalau misalkan hanya ada 2 ya berarti jarak antara kedua itu. Nanti akan kita lihat jarak yang lainnya. Oke ya, ini. Baik, ya, kita close dulu. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, sekarang fit string dan sebagainya. Saya kira operasi di dalam F2, C2 saya kira sudah bisa ya. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0 ya, pada C2 ini. Kalau kita ingat dalam logika itu adalah XOR, ya, exclusive OR. Ya, jadi exclusive OR. Jadi kalau exclusive OR itu benar atau benar itu malah salah. Ya, jadi salah atau salah, salah atau benar, benar atau salah, benar. Tapi kalau benar atau benar malah salah, gitu ya. Tapi kalau yang inklusif, ya, yang inklusif yang kita menggunakan ini, ya, jadi mungkin Anda masih ingat. Jadi kalau yang ini, ya, jadi ini adalah exclusive OR, ya, ini pakai ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ataunya biasa, maka benar atau benar maka dia akan benar. Ya, itu. Tetapi kalau yang eksklusif OR, ya, jadi biasanya kalau dalam MATLAB itu XOR, XOR seperti ini. Eksklusif OR, maka kalau 1 tambah 1 itu malah 0. Itu di dalam set 2, dalam F2. Ya, jadi additional seperti itu yang kita gunakan untuk menambahkan dalam string kita adalah seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, jadi tadi eksklusif OR ya, sudah kita bahas. Ini kemudian oke. Nah, vektor error tadi sudah kita bahas di depan. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi kalau ini? Ya, misalkan untuk pada C2 panjangnya 3. Nah, ini. Pada C2 panjangnya 3. Kita mau lihat itu dulu. Oke, ini kita stop dulu. Kita share yang sebelum kita share mungkin ada pertanyaan dulu dari sini, silakan. Kita ingin melihat ilustrasi yang lain, contoh yang lain. Nggak ada, kalau nggak ada oke. Ya, saya lanjut. Kita share dulu di sini. Sekarang yang F23 ya. Jadi di sini ada F23. Itu artinya ini adalah sebuah semesta, ya, sebuah semesta yang menggunakan Z2, kodenya simbolnya 2, 0 atau 1, tetapi panjangnya adalah 3. Ada berapa banyaknya? Ya. Ada berapa banyaknya? Banyaknya 2,3, yang ini ada 8. Ya, jadi pada F2, ya, F2 itu isinya kan hanya 0 dan 1. Kalau F2 pangkat 3 ini sebenarnya perkalian himpunan ya. Jadi maka F2 3 pangkat 3 ini sama dengan F2 kali F2 kali F2. Jadi itulah himpunan semua pasangan berurut ya. Semua pasangan berurut A, B, C ya. Ini jadi meninggal A elemen pada F2, B elemen pada F2, dan C elemen pada F2. Nah, ini pada saya kira teman-teman dari mahasiswa matematika nggak asing dengan ini. Berarti perkalian himpunan ya, sehingga dengan demikian
Maka pada F2, koma-komanya sama kurungnya itu kita abaikan, sehingga dimungkinkan kemungkinan ya pada ini punya F23 ini di sini. Ya, di F23 itu kodenya adalah seperti ini. Misalkan semuanya 0, ketiga-tiganya 0. Oke, 0, 0, 0. Atau bisa yang ada satunya sebanyak 1. Oke, ada 1, 0, 0, ada 0, 1, 0, ada 0, 0, 1. Sekarang satunya ada 2. Oke, ya, 1, 1, 0, kemudian 1, 0, 1, dan 0, 1, 1. Kemudian satunya ada 3, ya 1, 1, 1. Ya. Sehingga ini keseluruhannya itu ada 8. Ya. Jadi ada 8. Nah, sekarang kalau kita nyatakan kode ini F23 ini kita nyatakan dalam parameternya N, M, D, U, maka bagaimana? N-nya adalah berapa? N-nya itu adalah panjang dari code word. Nah, 3. M-nya banyaknya code word. Nah, kemudian D-nya dari minimal. Perbedaan minimal yang paling kecil antara dua code word. Ya, kelihatan di sini jaraknya adalah jarak code word yang paling pendek berapa? 0. Hey. Code word yang paling pendek. Ya, jarak antara dua code word yang paling minim, paling kecil. Yang paling dekat. 1, Bapak. Oke, 1. Ya, jadi yang kelihatan di sini ya. 001. Nah, yang lainnya juga nanti akan ada yang beda 2, tapi yang paling pendek kita lihat ini yang paling kecil adalah 1. Kemudian Q-nya berapa? Q tadi adalah banyaknya 2. Oke. Ya, jadi kalau kita buatkan parameter 3812. Nah, sekarang untuk sebuah kode dengan parameternya 3812. Nah, pertanyaannya nanti berapa bit yang error yang bisa dideteksi dan berapa bit error yang bisa dikoreksi. Nah, ini pertanyaannya. Jadi berapa bit error yang bisa dideteksi dan berapa bit error yang bisa dikoreksi. Kalau misalkan kita punya kode seperti ini, ya, jadi kodenya seperti ini. Dengan jarak minimalnya tadi adalah 1. Ya, jadi D-nya adalah 1. Kita cek di sini. Misalkan yang dikirimkan kodenya adalah 000. Oke, 000. Kemudian terjadi satu error. Ya kan? Terjadi satu error. Maka kalau terjadi satu error, errornya di depan, maka yang diterima jadi 100. Errornya ada di tengah, jadi 010. Errornya ada di nomor 3, jadi 001. Gimana ini? Misalkan 000 tadi dikirim, kemudian terjadi satu error. Maka ya kalau satu errornya di depan jadi seperti ini, satu errornya di tengah seperti ini, satu errornya di belakang jadinya seperti ini. Nah, ternyata ketiganya ini itu merupakan sebuah kode yang valid di sini. 100 ada, 010 ada, 001 ada. Berarti satu error pun itu tidak bisa dideteksi. Karena apa? 00 ada yang dikirim, kemudian yang diterima 100. Oh ya, nah, di sini yang penerimanya tenang-tenang sudah nggak bisa mendeteksi kalau itu salah gitu ya. Ini kenapa? Karena dia lihat ternyata di sini ada yang valid. 100 adalah code word yang valid, 010 juga code word yang valid, 001 juga code word yang valid.
ya. Sehingga berapa banyaknya error ya. Jadi terkait dengan D tadi, berapa banyaknya error yang bisa dideteksi ya, yang bisa dideteksi ini enggak ada. Ya, harus ada 0 error enggak ada. Apalagi ya yang dideteksi aja nggak bisa, apalagi yang dikoreksi. Begitu. Nah, coba ini kita ambil subset dari ini, atau bisa nanti bisa ditunjukkan adalah subgroup. Ya, jadi ini adalah sebuah vektor, ruang vektor ya. Jadi subruang, subruang. Ya. Jadi subruang dari sini, ya kita lihat subruangnya yang beranggotakan ya yang jarak minimalnya 2. Ya, kira-kira jarak minimalnya 2. Gimana jarak minimalnya 2? 000, kemudian 110, kemudian 010. Coba. Ini, jadi subset dari sini yang jarak minimalnya 2. Oke. Kita lihat lagi. Yang jarak minimalnya 2 supaya nanti bisa mendeteksi dan juga mengkoreksi. Ya, jadi tadi kita mulai dari yang 000 ya. Kita mulai yang paling mudah. Kemudian untuk membuat yang jarak minimal 2, maka ya codeword yang kedua yang ditampilkan harus minimal jaraknya 2 dengan ini, yakni 110. Oke, udah. Kemudian codeword yang ketiga harus juga jaraknya minimal 2 dengan keduanya. Ya, misalkan 011. Oke. Ya, ini jaraknya. Nah, kalau di sini sudah jelas 2, di sini jaraknya ini beda, sudah 2. Kemudian yang ketiga, yang keempat, harus berbeda 2 dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini. Jadi kalau Anda ingat ini seperti pada metodenya Gram-Schmidt ya, di ruang vektor yang digunakan untuk membangun apa? Basis ortonormal. Ya, jadi seperti itu, mulai dari satu vektor di sini, kemudian vektor yang kedua harus minimal jaraknya 2, kemudian vektor yang ketiga harus jaraknya minimal 2 dengan kedua dan pertama. Nah, untuk yang keempat harus jaraknya minimal 2 dengan yang ketiga, kedua, ke 1. Kira-kira apa? 101. 101 coba. 101. Ya, jaraknya di sini 2, jaraknya ini beda, ya. Kemudian dengan yang ketiga ini beda, ini. Oke, dah, betul. Ada lagi yang jaraknya minimal 2. Nah, kayaknya yang keempat, kelima itu jarak minimal 2 harus dengan 4, 3, 2, 1 ya, yang dengan yang sudah ada. Sudah, ya, dari yang tadi, dari F2, 3 tadi. Ya, kalau nggak ada, oh berarti ini sudah cukup. Berarti ini menjadi subset dari F2, 3 tadi dengan parameternya adalah sekarang panjang codeword-nya tetap 3, kemudian M-nya 4, kemudian D-nya 2. Oke, kemudian Q-nya 2. Ya, 3, 4, 2. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa error yang bisa dideteksi dan berapa yang bisa dikoreksi? Ya, oke, kalau misalkan tadi kita kembali, misalkan 000 yang dikirim, satu salah, ya terjadi satu error. Ya, satu error. Nah, mungkin satu errornya itu di depan 100, atau di tengah jadi 010, atau di belakang jadi 001. Oke? Ya. Nah, ternyata 100, 010, 001 tidak ada yang di sini sekarang. Oke? Nah, tidak ada yang di sini, sehingga nah ini bisa dideteksi, oh berarti ini salah. Ya, ini salah. Terjadi kesalahan atau error di sini. Ya, karena baik 100, 010 maupun 01 tidak ada di kode di sini, tidak ada di kumpulan kode seperti ini. Ya, yang valid itu hanya 000, 110,
011 dan 101. Oke, berarti dia bisa mendeteksi satu error. Yang bisa dideteksi satu error. Kalau ngoreksi, nah ini akan kita koreksi kemana? Nah, kita koreksi ke karena kita asumsikan errornya itu hanya satu, ya errornya hanya satu, maka ini kita koreksi ke code word valid yang jaraknya hanya satu dengan mereka. Paham maksud saya? Ya, mendeteksi sudah bisa, mendeteksi satu error sudah bisa karena ternyata kalau ini dikirim 100 1001 tidak ada di sini. Tetapi kalau mengkoreksi, nah akhirnya bagaimana mengkoreksi? Nah kalau ini salah. Nah ini kemudian kita koreksi, ya. Jadi kita koreksi untuk menjadi yang benar itu yang mana. Nah maka kita harus mengambil ya code-word di sini yang jaraknya satu dengan mereka itu apa saja. Misalkan dengan 100. 100 itu jaraknya satu dengan bedanya satu ya. Jadi bedanya satu dengan 000 ya kan? Yang valid. Ya kan? Ini apa? Ini dengan ini kan bedanya satu. Ya berbedanya hanya satu. Oke. Kemudian ada lagi yang bedanya satu. Nah ini juga kan bedanya satu, 110. Ya, dia hanya beda di yang kedua saja. Ini juga jaraknya satu. Atau juga mana? 101. Ya, ini dengan jaraknya satu juga dengan 101. Ya. Akhirnya apa akibatnya? Sudah berkaca dari ini saja. Satu error ini bisa diinterpretasikan ke sini. Jadi kalau diterima codeword yang diterima adalah ini, oh terjadi salah, bisa dideteksi. Yang benar yang mana? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, akhirnya apa? Karena terjadi 3 interpretasi yang berbeda, maka berarti dia tidak bisa digunakan untuk mengkoreksi satu error pun. Ya, tidak bisa digunakan untuk mengkoreksi satu error pun. Nah, ini kalau jaraknya itu 2, maka dia bisa mendeteksi satu error, tapi tidak bisa mengkoreksi satu error. Nah, maka bisa kita kembangkan lagi, cari yang jaraknya 3. Oke, jarak yang 3 dari himpunan tadi, berarti jaraknya kita kurang 10 menit, ya masih ada. Oke, kita jaraknya 3 ya, jaraknya 3 berarti kalau kita awali dengan 000, maka jaraknya 3, ya 111 kemungkinan. Ya, berarti ini tadi adalah yang tadi ini adalah N-nya 3, M-nya 2, kemudian jaraknya 3, kemudian Q-nya 2. Sudah. Ya, maka dia bisa mendeteksi, kemudian dia mengkoreksi. Ya, jadi kalau misalkan 000 dikirim, ya, tadi dia bisa mendeteksi tadi. Ya, ini kan sudah repetisi akhirnya ya. Ini repetisi. Akhirnya dia bisa berapa? Dia bisa mengkoreksi 2 error, dan mendeteksi 2 error, tapi yang bisa dikoreksi adalah 1 error. Iya kan? Ya, jadi kalau misalkan ini hanya 1 error, set, ya bisa ke satu error ya, 1 error bisa 100, bisa 010, kemudian 001. Nah, cara mengkoreksinya adalah cari ya, code word yang ada di sini yang jaraknya satu dengan ini. Ya, jarak yang paling dekat di sini ya ketiga-tiganya jarak yang paling dekat adalah itu 00. Sehingga bisa dikoreksi 1 error. Tetapi begitu sudah 2 error, oke, masih bisa dideteksi. 2 error masih bisa dideteksi. 2, jadi misalkan ke 110 atau ke 101 atau ke 011 ya. Ini kan ini masih bisa dideteksi, tapi begitu kita mengkoreksi maka dia akan kita koreksi ke jarak yang paling kecil ya. Jadi pada code word valid yang jaraknya hanya 1 ke kode-kode ini, mereka pasti larinya ke 111.
Ya, jadi atau dengan kata lain tadi dengan majority vote tadi ya. Ini majority vote, ini sudah 111. Ya, akhirnya 2 error dia tidak bisa mendeteksi. Jadi dia hanya dia tidak bisa mengkoreksi. Dia hanya bisa mendeteksi 2 error dan mengkoreksinya adalah sehingga nanti kita akan errornya itu harus atau jaraknya itu harus ini lebih besar ya, jadi itu. Jadi dia hanya mendeteksi kalau misalkan errornya itu ada 2, jadi dia errornya itu harus yang bisa dideteksi adalah error harus error harus kurang dari D dikurangi 2. Sorry, D dikurangi 1. Nah ini bisa dideteksi. Tetapi kalau mengkoreksi errornya itu harus 2D-1 ya, 2D-1. Jadi separuhnya dari D tadi. Ya, jadi harus itu. Ya, hanya mengkoreksi ini. Yang mengkoreksi ini berarti errornya itu harus kurang dari 2D ya. D-nya itu harus lebih besar dari ya 2 kali error dikurangi 1. Gitu. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi mengenai deteksi dan koreksi berapa yang untuk suatu tertentu ya, kondisi tertentu ini. Jadi kalau tadi di sini kan kita lihat pokoknya errornya kurang dari setengah ya, setengah D. Ya, jadi kalau di sini errornya kurang dari setengah D. Ya, jadi kalau errornya kurang dari setengah D, ya maka berarti bisa dikoreksi. Oke. Begitu mungkin dari sini ada jadi sebuah kode yang D-nya itu hanya 1, ternyata dia tidak bisa mendeteksi satu error gitu ya. Nih, maka dari sini kita perlu perkecil lagi ya, kita perlu perkecil lagi sehingga jaraknya minimal 2. Kalau jarak minimal 2 berarti tidak bisa semua code word valid ini kita pakai. Ya, tidak bisa semua code word valid ini kita pakai ya, kemudian sehingga kita misalkan hanya 4 saja dari 8 tadi, hanya 4 yang bisa kita pakai ya, itu pun untuk jarak minimalnya 2 ya, jarak minimalnya 2. Jarak minimal 2 dia bisa mendeteksi satu error ya, tetapi tidak bisa mengkoreksi satu error. Oke, lalu supaya bisa mengkoreksi maka jaraknya harus diperlebar lagi, panjang lagi jaraknya. Tapi kalau jaraknya hanya 2, hanya bisa mendeteksi satu error, tapi tidak bisa mengkoreksi. Supaya bisa mengkoreksi ya jaraknya kemudian ditambah lagi jadi 3. Nah, otomatis code word yang bisa berpartisipasi yang kemudian berkurang lagi. Di sini tinggal 2. 3, 2, 3. Jadi dideteksi ini, dan kalau seperti ini maka dia bisa mendeteksi 2 error dan bisa mengkoreksi 1 error. Tuh. Oke ya, sehingga kalau kodenya seperti ini, maka diasumsikan supaya kodenya itu errornya itu hanya 1. Kalau 2 tidak bisa dikoreksi, hanya bisa dideteksi saja. Baik, itu yang mengenai kode ya. Jadi mengenai kode, kemudian parameternya, lalu kita tadi mengilustrasikan beberapa mengenai kode-kode yang bisa mengambil perannya. Jadi kode tadi harus bisa ambil peran untuk bisa menjamin keakuratan informasi. Nah, supaya menjamin keakuratan informasi, maka pertama, kode tadi harus bisa mendeteksi adanya error. Kemudian yang kedua, bisa mengkoreksi adanya error. Nah, ternyata deteksi maupun koreksi tadi bisa kita lihat dari jarak antara code word yang ada pada himpunan kode tadi. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Nah, kurang 5 menit. Ya, saya harapkan sudah. Oke, sudah. Jadi inilah teori pengkodean. Itu matematis sekali. Itu memang ranahnya orang matematika. Teori pengkodean tadi ranahnya orang matematik. Bahkan kriptografi sebenarnya juga
ranahnya orang matematika itu, karena kriptografi tadi nanti akan merupakan seni pengacak seni pengacak pesan itu adalah ya matematis sekali itu. Jadi ada implementasi atau penerapan dari teori field ini pada kriptografi. Oke, kemudian pada coding teori ini ada sebenarnya nanti kalau kita sudah masuk ke kode linier itu adalah implementasi dari ruang vektor. Ya, sehingga saya yakin Anda sudah menempuh mata kuliah aljabar linier untuk bisa memahami kode linier nanti, kemudian sudah menempuh mata kuliah aljabar abstrak, ya, teori grup, teori ring, teori field untuk bisa masuk ke kriptografi. Oke. Izin bertanya Bapak. Silakan Syarif. Ya. Mohon maaf yang terkait repetisi kode tadi yang awal tadi, kenapa kok ketika deteksi 11000 itu kok tidak bisa diinterpretasi ke 00000? Bukankah itu bisa kita jadikan itu errornya hanya ada 2, bukan 3? Ya, makanya tadi kalau misalkan kita ngirim, misalkan tadi yang repetisi 5 ya tadi ya, repetisi. Iya. Misalkan 00000 ya 5 diulang 5 kali. Ya, pesan yang dikirimkan 0. Kalau errornya masih 2 ya, kan masih 00011. Ya. Dan dengan menggunakan prinsip majority vote ya, jadi pilihan mayoritas gitu ya. Maka yang masih muncul yang paling banyak kan nolnya. Sehingga 00011 itu akan interpretasikan sebagai 00000. Begitu. Ya, tetapi kalau salahnya sudah 3, jadi akhirnya yang diterima jadinya 00111. Nah, karena yang paling banyak itu adalah 1, maka interpretasikan ke 11111. Sehingga tadi pesan yang dikirimkan adalah 00000, maka yang diinterpretasikan adalah 1111. Kan jadi artinya menjadi sesuatu yang salah interpretasinya. Jadi maksudnya interpretasi itu interpretasi yang benar kalau errornya itu masih kurang dari separuh panjangnya atau separuh dari kalau kita tadi sudah bergerak ke sini, itu berarti kalau errornya itu masih separuh dari jarak, ya masih bisa dikoreksi. Deteksi bisa kalau misalkan errornya itu kurang 1 dari distance atau jarak. Tapi kalau untuk bisa mengkoreksi, maka errornya itu harusnya lebih kecil dari separuh jarak. Nanti kalau kita buatkan gambarnya di diagram itu akan lebih menarik itu sebenarnya. Pakai orbit. Ya, Anda masih ingat ya di aljabar abstrak itu kan ada orbit ya. Jadi grup permutasi. Ya, ini itu nanti kita akan melihat orbit-orbitnya, kemudian kita lihat orbitnya, kemudian kalau errornya tadi menghasilkan output yang masih berada dalam orbit, maka dia akan bisa diinterpretasi sebagai inti orbitnya. Gitu. Tapi kalau sudah hasil output-nya tadi di luar orbit, maka dia tidak bisa diinterpretasi ke orbit yang benar. Ya, dia akan diinterpretasi ke yang lebih dekat ke yang lain. Begitu. Mungkin apa sudah menjawab atau belum, Syarif? Oke, Bapak. Baik, itu ya. Jadi artinya memang nantinya akan tetap bisa diinterpretasi ke kodeword yang valid, tetapi bukan kodeword yang benar. Ya, ini. Jadi salah 2, salah 3, salah 4, ya. Ini tetap bisa diinterpretasi ke kodeword yang valid, tapi bukan kodeword yang benar. Karena tadi kalau 00000 yang dikirimkan ternyata yang diterima 00111, maka dia akan diinterpretasikan ke 11111 yang merupakan interpretasi yang salah. Baru akan interpretasi yang benar yang namanya correcting error tadi, maka kalau banyaknya error itu masih kurang dari separuhnya jarak.
Itu. Baik, ya saya kira sudah waktu kita sudah berlebih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pekan depan tentang itu tadi. Ya, kita lebih diskusikan lebih mendalam lagi mengenai deteksi dan koreksi error. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat apa ini? Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Iya. Terima kasih. Selamat pagi juga, Terima Bapak. kasih Bapak. Terima Pagi. Terima kasih Bapak. Oke.